Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam rahayu, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Anissa Anggreni Febrianti dari Gresik dengan NIM 210301740095. Saya dari kelas 2021C, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan membacakan lembar jawaban UTS semester Gasal tahun akademik 2020-2021 mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nomor 1 yaitu mengidentifikasi pemahaman hakikat Pancasila. 1A, soalnya tujuan pendidikan Pancasila. Pertama yaitu membentuk karakter bangsa. 2, agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila. Yang ketiga, dapat berkontribusi aktif dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, menciptakan wahana pembelajaran bagi para generasi muda atau generasi penerus bangsa agar secara akademik dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai-nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada generasi penerus bangsa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta menimbangnya agar mampu menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh yaitu mempersiapkan para generasi penerus bangsa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang kedelapan, membentuk sikap mental para generasi penerus bangsa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan kepada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat, berlandasan Pancasila sehingga mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. 1B yaitu landasan-landasan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama, landasan filosofis. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, falsafah hidup bangsa Indonesia. Nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Noto Nagaro 1987 49-65 menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kebenaran secara ilmiah, filosofis, dan religius. Kebenaran Pancasila secara filosofis karena nilai-nilai Pancasila ini bersumber dan kodratnya manusia sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi. Sedangkan nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan suatu yang didambakan oleh setiap negara. Landasan yang kedua adalah historis. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip sebagai dasar negara yang diberi nama Pancasila. Nah, sejak saat itulah Pancasila ini menjadi bahasa Indonesia yang umum. Jadi walaupun pada alinea 4 pembukaan UUD 45 tidak bermuat istilah Pancasila, namun yang dimaksud dasar negara Republik Indonesia adalah disebut istilah Pancasila. Hal ini didasarkan interpretasi atau penjabaran historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara. Landasan yang ketiga yaitu sosiokultural.
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila ini harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Setiap bangsa memiliki kepedulian terhadap pewarisan budaya luhur setiap bangsanya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila ini merupakan proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi ketua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Landasan yang keempat yaitu landasan yuridis. Pancasila sebagai dasar negara harus menjadi landasan bagi peraturan-peraturan dalam tata tertib negara Indonesia atau sumber hukum dasar nasional, yaitu menjadi sumber bagi penyusunan peraturan perundang-undangan. Aturan-aturan hukum yang dimaksudkan seperti UUD, ketetapan MPR, UU, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan daerah. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Landasan yang kelima yaitu landasan sosiologis. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai Pancasila ini merupakan kenyataan-kenyataan dalam kurung material, formal, dan fungsional yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga negara untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis dalam kurung peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan, dan konvensi. Kebinekaan atau pluralitas bangsa Indonesia yang tinggi di mana agama, ras, etnik, bahasa, dan tradisi budaya ini membuat nilai-nilai Pancasila dapat diterima secara sosiologis sebagai ideologi pemersatu bangsa. Oke, nomor 2 yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. 2A yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Ada nilai religi. Kehidupan religi ini mulai nampak pada masa peradaban zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Saat manusia mulai berpikir ada pencipta maupun pelindung kehidupan manusia. Keyakinan tersebut didasarkan pada temuan artefak atau lukisan pada dinding gua, painting rock, yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, Jawa. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut animisme dan dinamisme sebagai wujud religious behavior. Aktivitas religi juga nampak pada alat upacara dan ritual upacara yang masih lestari sampai saat ini adalah ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, pemujaan roh leluhur, dan sebagainya. Contoh lain adalah penggunaan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh nenek moyang dalam upacara penyembahan, dan sekarang alat tersebut atau bambu tersebut digunakan sebagai alat musik angklung sebagai media pengiring upacara kehormatan. Kemudian ada nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Sistem barter, keinginan hidup bersama dalam komunitas kutip manusia Goa dikenal dengan pola kehidupan nomaden dan semi-nomaden. Temuan pendukung dalam interaksi ini didasarkan pada temuan hasil sampah kehidupan yang ditinggalkan dengan istilah Jochen Modinger dan Abris Socroch. Perubahan pola pemukiman dari kehidupan nomaden menjadi kehidupan menetap ini menggambarkan bahwa perilaku untuk menyamankan gaya dan pola hidup. Selanjutnya ada nilai persatuan.
Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola melalui pembagian kerja seperti kaum pria mencari makan dan kaum wanita menetap di goa dan membuat alat rumah tangga. Serta menjaga anak-anaknya. Kesatuan ini kemudian berkembang ketika masyarakatnya mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi, yaitu rumpun bahasa Austronesia. Kecakapan berlayan menjadi salah satu keterampilan kerjasama dan persatuan dengan bukti dapat dilihat pada salah satu panel relief kapal Nusantara di Candi Borobudur mengisahkan kehidupan maritim Indonesia yang begitu hebat. Kemudian ada nilai demokrasi atau musyawarah. Kehidupan organisasi awal ini nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau food producing, sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa komunal didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama. Perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kelebihan. Nah, konsep primus inter pares ini menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosial politik yang dapat diandalkan, karena sosok pemimpin diharapkan menjadi konsekuensi religius magis yang berfungsi sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuen pada pola kehidupan untuk saling melengkapi yang disebut sebagai pola gotong royong. Pola baru ini secara tidak langsung membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu dan berhasil menyatukan pemahaman nilai-nilai untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. 2B yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama ada nilai religi. Menurut kesaksian Vincent, sedikit rakyat di Tarumanegara memeluk agama Hindu, Buddha, dan terbatas pada keluarga raja, bangsawan, dan pedagang. Sebagian besar rakyatnya masih memeluk kepercayaan nenek moyangnya. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad kedua. Ini dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Kedatangan Islam menjelang abad ke-7 dan 8 ke berbagai wilayah di Indonesia mengalami sedikit perubahan sosial politik, sosial budaya di masyarakatnya. Pengaruh Islam dimulai sejak Samudra Pasai dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam pada abad ke-7. Para pembawa dan penyebarnya ini umumnya adalah mubalik, wali, dan orang-orang yang dianggap suci. Menyebarkannya di daerah pedalaman dengan para penerima mulai dari raja, bangsawan, dan rakyat biasa. Adanya pengaruh penyebaran agama Hindu dari masyarakat India, yaitu adanya perubahan tata negara dan pandangan agama, dan adanya sistem kasta ajaran Hindu. 2 adalah nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang nampak dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta di Indonesia yang tidak sama dengan di India. Pengaruh ajaran Buddha di Indonesia ini menanamkan rasa kemanusiaan yang penuh. Toleransi juga berkembang sesuai dan seiring dengan pengaruh ajaran Hindu. Hubungan dengan masyarakat India membawa pengaruh besar pada nilai keagamaan di Indonesia. Dan terjadinya perkawinan campur antara masyarakat India dan Indonesia maupun Cina, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia terbuka, ramah terhadap siapapun, menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Kemudian ada nilai persatuan. Unsur persatuan ini mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Kutai menjadi kerajaan awal Hindu dengan bukti fisik seperti prasasti 7 buah yupa. Upaya invensi Mulawarman mendorong terjadinya penyatuan wilayah dengan adanya pengakuan kedaulatan dan kebesaran raja dari pemimpin setempat. Dinasti Sailendra bersatu dengan dinasti Sanjaya melalui perkawinan politik. Kemudian persatuan ini membuat aspek politik, pemerintah, dan agama Hindu-Buddha dapat hidup berdampingan.
Kemudian ada nilai demokratis atau musyawarah. Pengaruh Hindu-Buddha yang paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkeyakinkan sistem kerajaan. Sebelumnya, kedudukan pemimpin dalam masyarakat Nusantara ialah orang yang dituakan atau primus inter pares, sesuai dengan sistem kerajaan yang berlaku di India. Kedudukan pemimpin dan masyarakat berubah menjadi mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak waris atau dinasti, yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Mohon maaf, yang sesuai dengan peraturan hukum berdasarkan hak waris dinasti yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Pembagian kerja dalam berbagai menteri kerajaan dan dewan raja menunjukkan bahwa sudah terjadi pembagian tugas dan kinerja yang baik untuk mewujudkan suatu tatanan pemerintahan yang baik dan demokratis. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Pada masa ini nilai keadilan diwujudkan atau ditunjukkan oleh beberapa raja pada masa melalui peninggalan seperti Yupa peninggalan Raja Mulawarman tentang kebaikan budi raja bersedekah tanah berupa hasil bumi dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Kemudian ada Raja Punawarman dari Jawa Barat melalui prasasti Tugu yang berisi tentang pembuatan saluran air atau kanalisasi untuk mengatasi banjir. Kemudian ada prasasti Tugu yang menyebutkan bahwa Raja Punawarman telah memerintahkan penggalian Sungai Gomati untuk mencegah terjadinya banjir dan pemberian sedekah berupa 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Kemudian ada Raja Airlangga dari Kediri sebagai kerajaan maritim agraris yang sangat memperhatikan bidang pertanian. Dua C yaitu nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional. Ada dua, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan bahari karena masyarakat hidup dari pelayaran dan perdagangan. Keberadaan Sriwijaya dibuktikan dengan adanya prasasti Kedukan Bukit. Nilai yang pertama yaitu religi. Sejak abad ke-7, Kerajaan Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana terpenting di Asia Tenggara dan Asia Timur. Yang kedua ada nilai kemanusiaan, di mana ajaran Buddha tidak mengenal sistem kasta, serta ajaran Buddha mengajarkan cita-cita kemanusiaan untuk menciptakan kenikmatan secara bersama-sama. Ajaran ini diarahkan dalam kebijakan Sriwijaya untuk memperbarui dan mengembangkan kemakmuran melalui kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Dengan semboyan politik, kami cinta perdamaian, tetapi lebih cinta pada kemerdekaan. Yang ketiga ada nilai persatuan. Prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara ini berisi ancaman dan pelanggaran. Persatuan juga dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa yang komunikasi. Kemudian yang keempat ada nilai demokratis atau musyawarah. Dewan Negeri menjadi wadah politik untuk memberikan nasihat kepada penguasa kerajaan. Semua permasalahan diputuskan secara musyawarah. Yang kelima yaitu nilai keadilan. Sriwijaya berusaha memajukan kehidupan masyarakatnya melalui jalur niaga dan maritim yang bersifat insular, interinsular, dan internasional. Dua, ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 dengan di Triwulan. Anaknya Jayanegara menggantikan kedudukannya sebagai raja pada tahun 1309 dan sampai 1328. Selama masa itu banyak mengalami pemberontakan setelah digantikan oleh adik perempuannya dengan gelar Tribuana Talunggadewi, Jaya Wisnuwardani. Majapahit mulai memasuki kejayaannya. Ada nilai religi. Kehidupan keagamaan pada masa kerajaan Majapahit ini mengutamakan sikap toleransi tinggi. Hal ini terbukti bahwa pada masa kerajaan Majapahit berkembang tiga ajaran agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam.
Dua, dan nilai kemanusiaan, tata masyarakat Majapahit berdasarkan Hinduisme, yaitu pembagian anggota masyarakat ke dalam 4 golongan, yaitu Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Ada juga 3 golongan ke bawah, yaitu Candala, Mieca, dan Tuca. Kehidupan dan nilai kemanusiaan dengan memberikan kebebasan desa untuk berotonomi khusus guna menjadi tentram, damai, dan tertib. Nilai yang ketiga yaitu nilai persatuan, diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja untuk membuka hutan. Kebersamaan orang-orang Tumapel dan masyarakat Madura bersatu dengan bala tentara Tartar dari Cina Mongol untuk menyerbu Jayakatwang. Yang keempat ada nilai demokratis atau musyawarah, di mana struktur pemerintah Majapahit dikelompokkan ke dalam 4 badan, yaitu Raja dan Kerabat Raja, Dewan Penasihat Raja, Dewan Menteri, para gubernur provinsi. Tugasnya adalah untuk selalu melaksanakan upaya musyawarah dalam memecahkan masalah dalam segala aspek kehidupan. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Upaya keadilan dan kesejahteraan sosial mulai dibangun melalui perkembangan ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan. Untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat berbasis keunggulan daerah sudah dipikirkan dengan menganalisis hubungan dagang di berbagai kalangan. Soal yang ketiga yaitu mengidentifikasi implementasi nilai Pancasila sebagai upaya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. 3A yaitu nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Patriotisme adalah sikap yang berani pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme sebagai bentuk cinta tanah air berupa kesadaran nasional, setia kawan, dan membentuk organisasi yang positif. Patriotisme berasal dari kata patriot dan isme yang bersifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroisme, dan patriotisme dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Nilai-nilai kejuangan tersebut antara lain adalah nilai religi, keragaman agama yang dianut masyarakat semakin banyak. Hal ini karena adanya pertambahan pengaruh budaya baru dari bangsa asing. Kemudian 2, nilai kemanusiaan, adanya jaringan perdagangan Indonesia yang membuka peluang untuk berinteraksi sosial dengan beraneka ragam suku bangsa. Yang ketiga yaitu nilai persatuan, bentuk sikap patriotisme bangsa Indonesia yang mulai terlihat pada bentuk perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat yaitu nilai keadilan, perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektual yang penuh dengan kesadaran akan nilai keadilan masyarakat. Dan nilai kejuangan ini menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang sudah lama mengalami penindasan dan kesengsaraan akibat praktek kolonialisme imperialisme bangsa asing. Cita-cita patriotisme bangsa Indonesia ini dicapai dengan cara perjuangan melawan penjajah barat atau penjajah asing. 3B yaitu analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Ada nilai religi, yaitu agama menjadi salah satu bagian perekat dari wujud perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaannya melalui penanaman konsep jihad dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan, kebinekaragaman budaya dalam satu kesatuan pemerintah berdaulat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanahanan Mandrawa yang mengandung pengertian walaupun berbeda tetap satu. Masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan perbedaan warna kulit, budaya, agama, maupun stratifikasi sosial. Hal ini menjadi salah satu kunci untuk menumbuhkan kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial dan penerimaan hak dasar sebagai makhluk hidup. Kemudian ada nilai kemanusiaan, kebinekaragaman budaya dalam satu kesatuan pemerintah berdaulat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika selanjutnya yaitu nilai persatuan. Kesadaran akan pentingnya rasa persatuan bangsa Indonesia dinulir dengan membangun wadah organisasi yang
berskala nasional seperti PNI dan PPKI. Langkah awal membangun persatuan dilakukan dengan mengadakan Kongres Pemuda yang dilaksanakan di Jalan Keramat 106 Jakarta tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Membangun kesepakatan nasional yang disebut Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian ada nilai demokratis atau musyawarah. Kongres Rakyat Indonesia bulan Desember 1939 menetapkan untuk memilih bendera Persatuan Indonesia merah putih, lagu Indonesia Raya, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Hasil Kongres Rakyat ini menunjukkan adanya keseriusan dan kesepakatan dalam suatu mufakat. Nilai yang terakhir yaitu nilai keadilan. Pemerintah menginformasi perkembangan nasionalisme di Indonesia yang tidak lagi berpusat di Jawa. Hal ini mendorong lahirnya Hari Nusantara di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1925 untuk mencanangkan jiwa kesatuan yang merata di seluruh perwakilan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang keempat yaitu mengidentifikasi proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. 4A yaitu proses perumusan Pancasila. Upaya perumusan Pancasila ini dilaksanakan melalui sidang pertama BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan usulan-usulan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 merumuskan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 juga menyampaikan pemikirannya tentang negara, yaitu 1. Dasar persatuan dan kekeluargaan, 2. Takluk kepada Tuhan, 3. Kerakyatan, 4. Dalam lapangan ekonomi negara kekeluargaan, 5. Negara Indonesia bersifat Asia Timur Raya. Usulan ketiga yaitu dari Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memberikan konsep dasar Indonesia merdeka yaitu 1. Kebangsaan nasionalisme, 2. Kemanusiaan atau internasionalisme, 3. Musyawarah mufakat perwakilan, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dari ketiga usulan tersebut memiliki redaksi yang berbeda akan tetapi substansinya sama yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Selanjutnya dibentuklah Panitia 9 untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara karena BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Hari lahir Pancasila ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 mengacu pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Dan istilah Pancasila ini baru diperkenalkan Insinyur Soekarno pada pidatonya. Proses perumusan Pancasila berlanjut pada Piagam Jakarta pada 22 Juni yang berarti penggabungan ketiga konsep usulan Pancasila tersebut, yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, beberapa dokumen penetapnya ialah rumusan pertama Piagam Jakarta, rumusan kedua pembukaan UUD, rumusan ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat, rumusan keempat Mukadimah UUDS, rumusan kelima rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama. Rumusan dasar negara terakhir ini menjadi Pancasila yang tercantum pada alinea 4 UUD 1945 hingga saat ini, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Empat B yaitu menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara ini terrealisasi pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI, sidang pleno, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Sidang ini menghasilkan pengesahan yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi yang Maha Esa. Sehingga salah satu Pancasila secara lengkap berbunyi ketuhanan yang Maha Esa.
2. Pengesahan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu bagian 1 pembukaan dan bagian 2 batang tubuh yang berisi 1B bab 37 pasal, 1 pasal aturan peralihan, 4 pasal, 1 aturan tambahan, 2 ayat dan penjelasannya. Yang C yaitu pengesahan pembukaan UUD NRI 1945 yang ada pada alinea 4 tercantum rumusan Pancasila atau 5 sila yang benar dan sah seperti yang dikenal pada saat ini. Dan yang D, mengesahkan UUD NRI 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila yang ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 secara otomatis juga disebut sebagai dasar negara. Soal yang kelima yaitu mengidentifikasi pemahaman Pancasila sebagai sistem filsafat. 5A, menjelaskan pengertian filsafat. Ditinjau dari segi etimologi, ilmu asal-usul kata, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Sehingga secara etimologi, kata filsafat berarti cinta akan kebijaksanaan. Filsafat merupakan kumpulan dari segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman saling menguatkan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberi petunjuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya pembedaan suku, agama, dan ras. Filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara artinya semua aturan kehidupan berbangsa dan bernegara berpedoman pada Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Republik Indonesia. Lima B yaitu pokok-pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematis, hierarkis, dan logis. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian ini diterima bahwa pengertian negara kesatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan dengan pengertian yang lazim. Negara, penyelenggara negara, dan setiap negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan maupun perseorangan. Letak pokok pikiran pertama yaitu pada sila ketiga Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Kemudian pokok pikiran yang kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Letak pokok pikiran kedua yaitu pada sila kelima Pancasila dan penjabarannya terletak pada pembukaan. Pokok pikiran ketiga yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini dalam pembukaan mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. Ini adalah pokok kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Letak pokok pikiran ketiga yaitu pada sila keempat Pancasila dan merupakan penjabaran terletak pada pembukaan. Pokok pikiran keempat yaitu negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. UUD harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Letak pokok pikiran keempat yaitu Pancasila, pada Pancasila sila pertama dan sila kedua. Penjabarannya terletak pada pembukaan. 5C yaitu uraian dan rincian unsur-unsur Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada unsur ketuhanan.
Dengan hukum sebab akibat, maka Tuhan penyebab dari keberadaan alam semesta dengan segala isinya, termasuk manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna, mempunyai sifat sebagai individu, sebagai makhluk sosial. Berdasarkan sejarah, sebelum datangnya agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Islam, Indonesia sendiri telah mempercayai adanya atau memiliki kepercayaan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada waktu itu sudah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada masa itu, pengaruh agama dalam kehidupan sehari-hari terbukti adanya peninggalan tulisan dan adat istiadat. Kemudian ada unsur kemanusiaan. Semua bangsa mesti mempunyai kemanusiaan, begitu pula bangsa Indonesia. Semua kemanusiaannya adalah adil dan beradab. Adil berarti memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya dan tahu apa haknya sendiri. Beradab yang artinya mempunyai adab, sopan santun, susila. Artinya kesediaan untuk menghormati bangsa lain, menghormati pandangan, pendirian dan sikap bangsa lain. Sejak dahulu bangsa Indonesia selalu menerima bangsa lain dengan ramah tamah karena suatu bangsa tidak akan hidup sendiri terlepas dari bangsa lain. Kemudian ada unsur persatuan. Manusia adalah makhluk sosial sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka membutuhkan kehadiran dan hidup berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, unsur persatuan sudah terdapat di dalam kehidupan masyarakat Indonesia bahkan sudah dilaksanakan oleh manusia. Kemudian ada unsur kerakyatan. Dalam bahasa lain, kerakyatan ini berarti demokrasi. Demokrasi bukan hal yang baru bagi Indonesia, meskipun sebelum tanggal 17 Agustus 1945 di Indonesia belum pernah ada pemerintah yang bersifat demokrasi seperti sekarang. Namun sebenarnya unsur-unsurnya ini sudah ada, yang selama itu tidak pernah dimanfaatkan secara nasional formal. Kemudian ada unsur keadilan. Di dalam setiap masyarakat dibuktikan keadilan demi kebutuhan bersama. Musyawarah dapat dilakukan dalam menjaga dan memenuhi keadilan sehingga diharapkan ada saling pemahaman akan adanya perbedaan. Tetapi sekaligus juga ada pemahaman bahwa persamaan yang harus dijunjung. Kemudian 5D yaitu hakikat, nilai, moral, dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan, sesuatu yang diinginkan, dan sesuatu yang diidealkan. Bertolak dari pengertian itu, maka setiap orang memiliki nilai, yaitu sesuatu yang didambakan atau diidealkan. Sesuatu yang diidealkan itu bisa berupa kebaikan, keindahan, kebenaran, keadilan, kecantikan, kebahagiaan. Dalam kehidupan, nilai-nilai tersebut dijabarkan ke dalam ukuran-ukuran perilaku yang harus dilakukan agar nilai tersebut tercapai. Jadi suatu nilai agar terwujud harus dijabarkan ke dalam aturan-aturan dalam kutip norma. Jika tidak dijabarkan ke dalam norma, nilai hanya akan ada di dalam pikiran yang abstrak. Oleh karena itu, dalam kehidupan suatu masyarakat, termasuk dalam keluarga, ada nilai dan ada norma. Nah, nilai atau sesuatu yang diidealkan oleh masyarakat ini dijabarkan dalam norma untuk mengatur perilaku anggotanya. 5E yaitu menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, diantaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan gotong royong. Meskipun ada perbedaan dalam praktek kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia, namun antara mereka ada kesamaan mengenali nilai yang akan dijadikan dasar negara yang yaitu nilai religius, demokrasi, persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dengan diskusi mendalam oleh para elit bangsa, terbentuklah Pancasila yang kita kenal sekarang. Sela-sela Pancasila ini memberi gambaran tentang negara yang dicita-citakan dan bagaimana negara harus dijalankan. Maka Pancasila ini sebagai dasar mengandung arti bahwa setiap aspek kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lanjut nomor 6 yaitu memberi contoh penjelasan atau kejadian yang diimplementasikan di lingkungan masyarakat.
dari soal 1 sampai soal 7. Soal 1A. Sudah terbentuknya setiap mental para generasi muda yang dapat mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, menghormati perbedaan agama, kemanusiaan, menjunjung tinggi HAM, persatuan, membina hubungan baik sesama manusia, kerakyatan, menghargai hasil musyawarah, keadilan, peduli, dan membantu mengurangi penderitaan yang ada dalam orang lain. Salah satu tujuan dari pendidikan Pancasila adalah membentuk karakter bangsa. Jika hal ini dapat tercapai dengan baik, maka para generasi muda atau generasi penerus bangsa akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi bangsa, seperti konflik kekerasan, mengatasinya dengan cara yang damai. Kemudian generasi bangsa juga dapat berpartisipasi dalam melestarikan budaya berlandaskan nilai Pancasila seperti dengan mengikuti upacara-upacara pada hari-hari besar. 1B, landasan filosofis. Setiap masyarakat Indonesia memiliki kepercayaan agama masing-masing untuk kehidupannya dan mereka saling menghormati akan perbedaan tersebut. Landasan historis, perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan memiliki prinsip serta filsafat hidup di dalamnya tersimpan ciri khas dan sifat karakter bangsa seperti gotong royong. Masyarakat Indonesia selalu melaksanakan gotong royong. Kerja bakti untuk membantu sesama yang membutuhkan. Kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. Landasan sosiokultural yaitu generasi muda yang mengenalkan budaya Pancasila atau bangsa melalui sebuah pertunjukan atau memperkenalkannya di media sosial. Landasan yuridis, diterapkannya mata kuliah pendidikan Pancasila yang diperkuat dengan sudah diatur dalam UU nomor 2 tahun 1998. Yang ketiga yaitu landasan sosiologis, sikap toleran akan adanya kebinekaan atau pluralitas dari berbagai macam agama, suku, ras, etnik, bahasa, dan tradisi budaya, di mana rasa toleran tersebut termasuk ke dalam salah satu nilai-nilai kekuatan pemersatu bangsa. Diambil dari tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 31 sampai 32. 2 yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan. Pada awal kehidupan, manusia tentu belum mengenal Pancasila atau Pancasila itu belum terbentuk. Namun, nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman itu dilahirkan. Mengulas lagi bahwa faktanya ada nilai-nilai Pancasila yang terbentuk berdasarkan sifat alami manusia itu sendiri. Jadi tidak heran apabila pada masa awal kehidupan nilai-nilai itu sudah ada. Berikut nilai-nilai yang telah ada sejak awal kehidupan. Nilai tinggal secara gotong royong, kemudian menjaga dan memanfaatkan hasil bumi tanpa merusak karena pada masa itu mereka masih sangat bergantung pada alam gitu. Pekerjaan yang dilakukan secara tolong menolong seperti kegiatan bercocok tanam, adanya kepercayaan yang sudah muncul seperti dinamisme dan animisme. Kemudian dengan animisme yaitu kepercayaan pengaruh nenek moyang, kalau dinamisme kepercayaan kepada suatu benda, dan toremisme yaitu kepercayaan pada kekuatan hewan yang dianggap suci, serta adanya keyakinan religius dalam adanya upacara adat. Hal ini juga melambangkan bahwa adanya nilai kemanusiaan. Diambil dari buku Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 36 sampai 39. Yaitu nilai kemanusiaan yang nampak pada ajaran Hindu adalah sistem kasta di Indonesia. Tidak sama dengan sistem kasta di India maupun di Cina. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia ini terbuka, ramah terhadap siapapun, dan menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Hal tersebut masih sangat kental di Indonesia, di mana toleransi terhadap suku, agama, ras, status sosial sangatlah tinggi. Masyarakat kita tetap menghargai dan ramah terhadap siapapun tanpa memandang sisi kemanusiaan tanpa sisi yang lain seperti ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian ada nilai religi, saling toleransi antar umat beragama dan mempelajari pendidikan kepercayaan masing-masing sesuai dengan kerajaan Majapahit yang berkembang. 3 ajaran besar yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. Nilai kemanusiaan di mana tidak membeda-bedakan manusia baik dari ras, suku, budaya, agama sesuai ajaran Mahayana yang tidak mengenal sistem kasta.
Nilai persatuan, selalu menaati peraturan yang ditetapkan dimanapun dan kapanpun secara disiplin, sesuai dengan prasasti Telaga Batu yang berisi ancaman dan pelanggaran. Ada nilai demokratis, yaitu penerapan masyarakat mufakat, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sesuai dengan nilai yang dilakukan oleh Dewan Nagari. Kemudian ada nilai keadilan, di mana menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi sesuai yang dilakukan oleh Kerajaan Sriwijaya yang mengutamakan kemajuan masyarakatnya. Diambil dari tim pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 45 sampai 47. 3A, implementasi nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai religi yaitu memperkuat imam dan kepercayaan masing-masing umat dan hidup rukun tetap tidak membeda-bedakan latar belakang agama. Nilai kemanusiaan dengan saling menghormati dan mengasihi antar sesama tanpa membeda-bedakan suku bangsa karena beragamnya bangsa yang masuk akibat dari jaringan pendidikan. Nilai persatuan yaitu saling gotong royong dalam memecahkan masalah sesuai dengan masyarakat zaman ini yang melakukan perlawanan lokal di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian nilai keadilan yang menjunjung tinggi akan nilai keadilan di masyarakat sesuai dengan asas politik kesejahteraan rakyat dan politik asosiasi. Nilai kejuangan di mana pantang menyerah dalam mencapai cita-cita seperti bangsa Indonesia yang tidak pernah menyerah dalam meraih cita-citanya yaitu bebas dari penjajah. 3B yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Menanamkan karakter dan tugas manusia sebagai umat beragama untuk terus belajar, menumbuhkan kesadaran nasional sebagai wujud toleransi sosial dan pemerintah hak dasar sebagai makhluk hidup, menyadari pentingnya rasa persatuan dengan satu sisi lain, mengutamakan kepentingan bersama dan berusaha bersikap adil. Yang keempat yaitu pada proses perumusan Pancasila. Dalam proses perumusan Pancasila kita dapat menemukan hal yang dapat kita pelajari yaitu melakukan musyawarah mufakat dengan memecahkan suatu persoalan yang terjadi di kehidupan kita. Contoh pada saat ada perdebatan antar kelompok maka perlu adanya diskusi untuk menyelesaikannya. 4B yaitu pada proses pengesahan Pancasila. Nilai kebersamaan saat proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara adalah peristiwa perubahan rumusan Piagam Jakarta dari kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya yaitu setiap warga negara berhak bertuhan-tuhannya sendiri. Sikap tidak membeda-bedakan agama, saling menghormati, dan tolong-menolong sudah dilaksanakan. Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Indonesia bisa hidup berdampingan dan tidak saling membeda-bedakan antar agama. 5A yaitu dalam mencintai seringkali ada pengorbanan dan pengorbanan tersebut adalah bagian dari bagaimana kita bisa mengesampingkan egoisme dan kepentingan diri sendiri. Diambil dari buku Tim Pendidikan Pancasila UNESA 2019 halaman 97. 5B, pokok pikiran 1, menghargai pelaksanaan kebiasaan-kebiasaan dalam menyelenggarakan negara, menjaga harta kekayaan negara. Kemudian ada pokok pikiran kedua, yaitu manusia ini mempunyai hak kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran ketiga, mengikutsertakan setiap anggota masyarakat dalam mengambil keputusan. Yang keempat, yaitu membantu masyarakat yang sedang kesulitan atau membutuhkan pertolongan dan saling toleransi antar agama. Diambil dari Alan Webb, WordPress, implementasi pokok pikiran pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian untuk jawaban yang 5C dan E ini sama, yaitu ada unsur ketuhanan. Unsur ketuhanan yaitu kepercayaan dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan ajaran yang dianut. Kemudian saling menghormati antar umat beragama, tidak memaksa satu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Kemudian ada unsur kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi tiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan lain-lain. Saling membantu orang yang mengalami kesusahan atau kesulitan tanpa pilih kasih. Dan yang ketiga yaitu menjunjung tinggi HAM. Kemudian ada unsur persatuan. Unsur persatuan yaitu
mengembangkan sikap saling menghormati keanekaragaman budaya, membina hubungan baik dengan semua unsur budaya bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ada unsur kerakyatan, selalu mengutamakan kepentingan golongan dan daripada pribadi, kemudian selalu mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dan menghargai hasil musyawarah. Kemudian ada unsur keadilan, di mana menghormati hak-hak orang lain, peduli dan membantu mengurangi beban penderitaan yang dialami orang lain. Diambil dari www.detik.com, edudetikpedia tentang nilai-nilai Pancasila, pengertian dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ada nilai religius. Yang D, yaitu yang pertama nilai religius. Untuk yang beragama Islam akan melakukan ibadahnya di masjid dengan sholat dan mengaji. Untuk yang beragama Kristen, maka ibadahnya dilakukan di gereja dengan berdoa dan menyanyi pujian. Kemudian nilai kebaikan atau nilai kehormatan, menyempatkan membantu kedua orang tua sebelum melakukan pembelajaran daring. Moral, yaitu membuang sampah pada tempatnya, selalu menghargai pendapat orang lain, mengucapkan terima kasih saat merasa dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, memberi salam atau memberikan atau membungkuk gitu ya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Kemudian contoh norma dan norma agama, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kemudian norma hukum, seluruh warga negara wajib mematuhi peraturan lalu lintas, setiap warga negara juga wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ada norma kesusilaan di mana seorang siswa yang mendengarkan hati nurani tidak akan menyontek pekerjaan temannya karena ia mengetahui bahwa menyontek adalah perbuatan yang salah atau perilaku yang salah. Kemudian ada norma kesopanan, sikap sopan kepada guru, menggunakan bahasa yang sopan saat berbicara kepada orang yang lebih tua gitu. Dari www.suara.com tentang norma kesopanan, definisi, jenis, tujuan, dan contoh di kehidupan sehari-hari. Nomor 6 untuk jawaban nomor 7, A dan B. Yang pertama, sila 1, melakukan cara dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini segera berakhir dari dunia. Kemudian penerapan dari sila 2, yaitu setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dan memperhatikan etika sehingga muncul rasa kemanusiaan. Kemudian ada sila ketiga, yaitu pandemi ini tidak dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Nah, pada saat ini cara yang paling tepat adalah dengan menjaga jarak serta berdiam di rumah atau stay at home. Sila yang keempat, yaitu mendukung kebijakan pemerintah dalam penerapan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Dan sila yang kelima, yaitu dibutuhkan sinergitas yang baik, seperti kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil tentunya. Kemudian lanjut pertanyaan terakhir atau nomor 7A, yaitu pada masa kehidupan peradaban baru, kebiasaan hidup apa saja yang dapat memutus wabah atau pandemi tersebut dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Satu, yaitu pemanfaatan teknologi digital. Pada era new normal, setiap manusia dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang berbagai aktivitasnya. Alternatif pemecahan masalah tersebut yaitu aktivitas work at home, work from home, meeting online, dan sebagainya menjadi alternatif baru untuk efisiensi operasional manajemen perusahaan. Learning dan kelas online juga menjadi alternatif sistem pembelajaran baru sebagai pemanfaatan teknologi digital di era new normal. Kemudian yang dua, yaitu meningkatnya kepedulian terhadap kesehatan dan kebersihan diri. Preventif menjaga kebersihan diri dan keluarga ini menjadi sebuah gaya hidup baru pada era new normal sekarang ini. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu mengganti masker secara berkala setiap 4 jam, mencuci buah atau peralatan makan, mandi dan mengganti pakaian sehabis keluar rumah, menerapkan pola hidup dan makanan yang sehat menjadi alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam memutus pandemi COVID-19. Transaksi dan layanan pelanggan.
Sistem transaksi digital dan sistem pelayanan pelanggan, baik produk maupun jasa, secara online adalah perilaku baru generasi new normal. Alternatif pemecahan masalahnya yaitu melakukan transaksi digital berupa non-tunai, merupakan payment gateway, serta sistem perayaan pelanggan secara online, menjadi alternatif pemecahan masalah yang tepat dalam memutus pandemi COVID-19. 7B yaitu sila pertama, ketaatan setiap warga negara atau masyarakat untuk menjalankan segala perintah dan larangannya, tetap menjalankan ibadah meskipun dalam suasana berbeda, yaitu hanya dilakukan di rumah masing-masing. Salah satu ini mengayomi sila-sila berikutnya. Sila kedua ini mengandung nilai rumusan sifat keselusukan budi manusia, keseluruhan budi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Di tengah pandemi COVID-19, nilai ini harus benar-benar terimplementasikan, seperti halnya bahwa bahu-membahu untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 maupun mengalihkan ego masing-masing individu. Sila yang ketiga yaitu pada pandemi COVID-19 ini persatuan dan kesatuan bangsa harus didahulukan. Sikap saling menyalahkan harus dihindari dan terus bergerak memperkuat sikap saling merangkul, menjaga komunikasi yang baik, menjalankan persaudaraan untuk memperkuat dalam wadah NKRI. Sila keempat yaitu sila ini merupakan sandi utama demokrasi di Indonesia. Ditunjukkan dengan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokratis yang ditentukan dalam penetapan dan pengambilan keputusan dalam penanganan wabah COVID-19. Sila yang kelima yaitu dibutuhkan sineraritas yang baik seperti kerjasama antar masyarakat dan pemerintah dan bersikap adil tentunya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian tadi merupakan penjelasan atau jawaban saya ujian tengah semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.